Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Aditama dari program studi manajemen dakwah nomor induk mahasiswa 430 2020 0048. Di sini saya akan menjelaskan sedikit, yang mana menjelaskan tentang judul di dalam makalah saya tentang ajaran Al-Quran terkait dengan perdamaian dunia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, yang mana dari apa yang kita butuh ada dalam Al-Quran. Contohnya yaitu di dalam judul saya tentang perdamaian dunia ada di dalam Al-Quran. Di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau untuk rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala mengutus kita semua untuk rahmat, untuk rahmah, berkasih sayang, Rahman Rahim kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat rahmah, Rahman Rahim ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah datang seorang utusan sebagai uswah hasanah, sebagai suri tauladan yang baik, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah salah satu orang yang harus dicontoh kalau kita hidup kita mau damai. Itu harus kita berkasih sayang, kita harus berukhuwah kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hikmah di dalam ukhuwah Islamiyah kita, yang mana kita bisa ta'aruf kepada seluruh makhluk. Makanya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak aruf. Dan kita harus mengenal dulu. Kita ta'aruf, kita kenalan. Setelah kenal, kita saling menjaga, yaitu takaful, saling menjamin, saling menjaga. Nah, inilah yang harus kita contoh di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dicaci, dimaki, diludahin, dilemparin kotoran unta, beliau enggak marah. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam balas dengan senyuman. Makanya kita harus sering-sering mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kalau hidup kita mau damai, ya harus kita contoh dah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin kalau misalnya semua manusia contoh tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damai udah. Nggak ada lagi yang perang, nggak ada lagi yang ribut, nggak ada yang berantem, kagak ada yang lagi tawuran, kagak ada yang main tonjok-tonjokan, kagak ada lagi yang main pedang. Adem ayem, tenang rasanya. Kita harus contoh Nabi Muhammad SAW ketika dicaci, dimaki. Makanya Rasul SAW itu sebagai suri tauladan yang baik, panutan bagi kita. Salah satunya di dalam kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, Julaibib, seorang yang hitam, legam, jelek, kumel, lusuh, hitam, udah hitam, hidup lagi. Tapi suatu hari ketemu nih sama Rasulullah. Beliau bingung, pengen kawin, pengen nikah, tapi belum ada jodohnya. Akhirnya dibawa sama Rasulullah ke sahabat Ansor, mana Julaibib, Rasul SAW membawa Julaibib kepada sahabat Ansor. Lalu sahabat
Rasulullah SAW langsung meminang putri dari sahabat Ansornya untuk Julaibib. Ini bapak nggak setuju nih kalau yang Rasul SAW meminang untuk Julaibib. Tapi dari obrolan itu didengar oleh anaknya. Lalu anaknya bilang kepada bapaknya, wahai bapak, kalau Rasul SAW meminangkan Julaibib kepada aku rela, aku siap, aku yes. Maka mau gak mau tuh bapak meminangkan anaknya. Dari kisah ini, karena Rasulullah aja orang bisa dapat jodoh. Makanya kalau yang belum dapat jodoh, banyak-banyakin sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Ada lagi banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari Rasul SAW sebagai panutan perdamaian dunia. Perdamaian dunia yang rahmat rahim kepada seluruh makhluk-makhluk yang ada di dunia, yang ada di alam semesta ini. Makanya jangan jauh-jauh dah, kita contoh Nabi Muhammad aja udah. Ya, akhirul kalam, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, karena ini tugas kuliah, jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan, salah-salah dalam menjelaskan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.